Hampir tsunami kan mendekati 8 apa 9. Ini kenceng banget gitu. Tapi Turki biasa kan tempat hiburan dari orang Indonesia juga ke sana loh, banyak orang Indonesia. Jangan-jangan banyak orang Indonesia di sana juga kan. Oke, gua aja hampir pernah ke sana gitu. Tapi mudah-mudahan nggak ada apa-apa deh. Kan itu goyangannya kenceng banget tuh. Kalau 7,8 tuh udah mendekati tsunami itu. Bahkan udah tsunami jangan. Iya. Iya kan? Buat ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya kan dengan gempa 7,8 ini. Mudah-mudahan semua masih bisa diatasi dengan baik ya. Doa untuk Turki tidak ada apa-apa. Sedih banget sih dengernya ya, maksudnya di saat lagi ada momen bahagia tapi ada momen yang juga bikin mengkhawatirkan gitu. Tapi ya semoga cuma bisa berdoa karena ini fenomena alam, kita nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa berdoa aja, mendoakan semoga yang di sana aman dan nggak kenapa-kenapa. Amin. Aduh, yang pasti prihatin banget dan turut berduka sama berita yang ada. Aku bener-bener baru tahu tadi pas siang tuh Umay yang heboh ngasih tahu. Semoga baik-baik aja di sana. Terus warga Indonesia yang di sana juga semoga baik-baik aja, bisa pulang dengan selamat. Oke, dan yang pasti sekali lagi saya Andika juga turut sedih, turut prihatin juga buat para korban bencana alam ya, tetap kuat, together we're stronger. Yang pasti kita semua di sini akan selalu mendoakan dan juga akan memeluk kalian walaupun secara jauh dan akan selalu mendoakan yang terbaik. Ya, yang pertama-tama yang pastinya juga aku turut berduka cita juga tentunya apa yang terjadi atau apa yang menimpa dari negara Turki karena adanya gempa di sana yang berkekuatan cukup sangat besar sekali di situ. Karena balik lagi sebagai manusia itu kan ada sesuatu yang bisa kita kontrol tapi ada sesuatu yang memang kita tidak bisa kontrol. Nah, salah satunya seperti bencana alam gitu. Tapi apapun itu kita tidak berbicara soal sebagai umat agama Islam atau mayoritas di sana Islam, atas dasar kemanusiaan tentunya kita sangat khawatir dan juga turut sedih untuk mendengarkan berita ini. Dan semoga masyarakat di sana pun bisa survive, bisa selamat, dan terus kita berdoa ya atas nama Tuhan supaya tidak ada bencana alam lagi. Apapun yang terjadi itu adalah kuasa Tuhan, tetapi kita meminimaliskannya dengan kita berhati-hati dan juga tetap siaga. Karena ini hubungannya alam, jadi hubungannya dengan rencana Tuhan gitu. Jadi kalau aku selalu berprasangkalah baik selalu sama Tuhan, karena yang menurut kita nggak baik, menurut kita susah, menurut kita sulit itu bisa jadi suatu hal yang bagus banget untuk kita untuk di masa depan nanti gitu. Kesulitan itu adalah proses untuk mendapatkan kebaikan di masa depan nanti. Dan kehidupan ini kan ada regenerasi, kita nggak tahu kesulitan yang kita dapat sekarang ini mungkin adalah kebaikan untuk generasi anak cucu kita nanti gitu. Jadi kita terima aja dengan ikhlas gitu ya, dengan kesabaran bahwa ini pasti ada maksud baik yang Tuhan berikan untuk kita semua. Jadi gak ada satupun yang bisa kita salahkan karena ini semua rencana Tuhan. Itu aja yang aku pengen sampaikan ya. Di Turki ada teman, makanya Mamina baru mau coba hubungi mereka gitu. Mudah-mudahan aman-aman mereka gitu. Kelihatannya sih kalau lihat di daerahnya sih bukan daerah di mana mereka tinggal. Insya Allah. Yavaş. Takbir! 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 Nah, ini langsung dimasukin, berkas ini sudah dicek langsung dimasukin via e-code. Nah ya, nanti via e-code kan, reng, gitu masuk. Cepet via e-code mah, asal udah di scan, teng, masuk. Tinggal nanti sore atau malam atau besok dapat nomor perkara. Bukti-buktinya tentunya bukti akte buku nikah, kemudian surat domisili, kartu keluarga, bukti KTP, kemudian bukti proses penahanan si suami di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, ada semua itu, sudah kita siapkan itu. Tentunya sesuai standar persidangan yang berlaku di Indonesia, 2 minggu setelah dimasukkan baru ada panggil memanggil tuh. Paling enggak minggu ketiga lah baru masuk ke acara sidang, atau minggu kedua, siapa tahu cepat ini kan. Tapi kalau lihat tadi di dalam persidangan, di dalam
tempat pengadilan agama ini banyak sekali yang cerai. Kita sanksi kalau 1 minggu ke depan sudah bisa ada sidang cerainya. Paling 2 minggu lah. Permintaannya cuma cerai doang ini. Ini ya, tuntutannya ya. Memeriksa permohonan penggugat dan selanjutnya memberi putusan. Semoga kiranya hakim yang diberkati Tuhan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Yang ketiga, meminta hakim meminta penggugat membayar biaya perkara. Udah itu aja. Karena nggak ada lagi apa yang mau diapa-apain juga. Ya susah mediasi, uang ditahan kan harus izin jaksa dulu kalau dia mau terbang kemari kan. Tapi jaksa biasanya nggak ngizinin lah. Ya kan. Ini kan persoalan pidananya lebih kental ini kan. Kalau perdata ini kan nggak apa-apa, bisa first take ini putusan ini. Jadi nggak ada mediasi kelihatan. Ini rumah tangga ini hancur karena apa? Karena judi online. Jangan deh, beneran serius. Saya nggak mau buka, saya nggak mau ngebuka semua ini kalau saya nggak diteror dari awal saya ke Jakarta sama mereka kan. Saya ngebuka dan memang harus dibuka karena biar macam saya nggak akan ngejelekin di sosmed pun, saya nggak ada bisa dicari di sosmed saya. Kalau tahu mama sakit sekarang nih kayak sakit mamaku bilang gitu karena kamu keluar-keluar di media. Mereka tidak merasakan perasaan saya, hanya dia merasakan perasaan keluarganya saja yang berbuat salah kan keluarganya. Saya juga punya keluarga gitu, jadi kenapa harus keluarganya dia saja yang harus saya pikirkan gitu. Saya juga pasti tahu mama pasti akan sakit namanya anaknya berbuat seperti itu, tapi itu bukan dari saya gitu. Dan namanya saya kalau mungkin saya bukan mantan public figure mungkin nggak akan sejauh ini ya bang, tapi ya namanya konsekuensi pun sebaliknya saya menikah sama dia, konsekuensi saya harus off di dunia entertain, saya ngikutin dia sama seperti itu. Kita semua menerima konsekuensi masing-masing dari pernikahan itu. Sekarang dia menyalahkan saya, ini gara-gara saya mama jadi sakit, dia bilang gitu. Mereka mikir nggak saya juga sakit kemarin? Saya nggak pernah komen, saya nggak pernah nulis di status kan kalau saya sakit, saya tahan aja. Tapi di rumah saya nangis. Adiknya. Oh, adiknya. Saya nangis. Setiap ketemu orang saya nangis. Hari seminggu, 2 minggu pertama itu nggak bisa ketemu orang, karena setiap ketemu orang nangis. Kan pegawai-pegawai itu minta maaf, saya bilang maafin ya, maafin suami saya yang nggak amanah, maafin. Terima kasih selama 2 tahun ini saya di sini juga. Mereka nggak ada yang mikirin perasaan saya gitu, mereka cuma mikirin perasaannya dia saja. Saya juga punya keluarga loh. Saya bilang untuk saat ini sampai perceraian saya selesai, tolong jangan ganggu saya dulu. Saya mau fokus sampai masalahnya kelar. Nanti kalau saya sudah punya sertifikat lah kata bahasanya ya, bahwa saya memang sudah bercerai dari beliau, saya pasti datang ke mama, ke keluarganya dia, minta maaf dan terima kasih selama 7 tahun ini sudah menjadi keluarga saya, menggantikan orang tua saya. Tapi nanti setelah akte cerai keluar, setelah akte cerai keluar gitu loh. Jangan sekarang saya diteror setiap hari, saya sudah cukup stres gitu loh. Dari teman-teman saya yang di bank-bank lain, istri-istri teman saya yang di bank-bank lain itu kayak, kenapa Mbak Lia? Mereka semua mengira suami saya selingkuh gitu. Saya masih diam, saya enggak kok, nggak selingkuh, saya bilang gitu. Enggak kok, kita emang nggak bisa bersama gitu. Itu dari saya pindah ke Jakarta sudah diteror sih sama keluarganya. Setiap hari itu dia nelpon, tuh di mana sekarang? Tolong jangan tinggalin kakak saya, jangan tinggalin adik saya, tolong seperti itu. Terus mereka juga bikin status-status yang menyindir. Padahal saya nggak pernah menyindir sama sekali. Di status saya pun bisa dilihat itu nggak ada saya menyindir. Saya cuman kayak hubungan saya sama suami itu kayak udah retak. Cuma mau menegaskan itu aja padahal. Tapi tetap disalahin. Dan nggak ke saya doang, ke teman-teman teleponin terus. Sekarang kamu lagi sama siapa? Bilang ya sama Lia gini. Terus kasih tahu tuh Lia gini. Seolah-olah saya tuh yang kayak ngelakuin apa gitu. Padahal saya cuma butuh ketenangan aja. Hasil biopsinya memang benar-benar cancer, bisa dibilang ganas ya. Tapi alhamdulillahnya lagi masih stadiumnya masih stadium ringan. Jadi memang tidak bisa ya, seringan apapun memang harus diangkat, harus diambil, harus operasi. Dan ini masih nunggu 1 kali lagi pemeriksaan PET scan ya. PET scan itu untuk mengetahui sudah sampai kemana gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai kemana-mana, udah langsung ambil tindakan operasi. Masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. Ini setelah hasil biopsinya keluar kan katanya rumah sakit kan kami udah nunggu giliran lagi dulu dari rumah sakit, dijadwalkan dulu dari rumah sakit. Habis itu ya langsung mungkin minggu-minggu depan ini
operasi. Kondisi saat ini gimana? Habis dibiopsi itu memang kayak apa ya? Kayak orang kena encok gitu, sakit banget ini segini nih. Terus di kelenjarnya gini, di kelenjar getah beningnya itu sakit banget. Ya gitu aja, tapi ya dinikmatin aja. Belum juga. Aku nggak berani spekulasi ya Mbak ya mungkin alternatif juga banyak yang itu cocok-cocokan dan itu juga bagus. Cuman kalau aku nggak mau spekulasi, kalau memang udah harus dioperasi ya dioperasi, udah gitu aja. Kalau buat aku ngikutin anjuran dokter deh. Ya banyak yang ngasih aran, banyak banget yang coba ini nyoba itu, karena aku nggak mau coba kalau memang dokter harus mandarkan diangkat ya diangkat. Nah sekarang lagi konsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena cancer. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang yang kena cancer. Tadi bilang sempat nangis. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul ngomong apa? Enggak, udah yang terbaik aja dok, yang terbaik aja. Setelah kita kan ke bawah aja, kalau kalian kan happy tuh ketawa semua, aku happy. Ini kata teman-teman Kuat banget keluarga. Teman-teman ini orang pertama yang support saya, ini orang 24 jam yang nggak pernah lengser dari sebelah saya. Dijalanin aja, insya Allah Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Ini teman-teman Sri Mulat Kepikiran manusiawi lah, pasti kepikiran. Karena kan ini bukan hanya operasi, masih ada jangka nanti ngadepin kemo, ngadepin ini kan nggak semudah itu, nggak segampang itu. Tapi yang saya percaya bahwa Allah akan memberikan semuanya ini yang terbaik buat saya. Dan saya yakin saya tetap akan diberi kesehatan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.